namanya bantuan hidup dasar untuk orang awam. Jadi dia hanya mompa saja. Posisinya kalau kita lihat di dada itu ada yang segitiga. Nah itu kita pompa dari situ agak di atas sedikit. Dan posisinya tangannya harus lurus, tidak boleh bengkok. Jadi harus lurus ya? Iya, itu harus bisa. Semua jala jelita itu harus bisa. Lights, camera, rolling, action. Halo Jala Jelita dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Eka dan saya Widya. Akhir-akhir ini marak sekali mengenai masalah kesehatan, terutama yang menjadi headline kali ini adalah kematian mendadak, Mbak Widya. Benar banget Mbak Eka, sepertinya kecenderungan tiap tahun semakin meningkat ya. Orang terlihat sehat, tiba-tiba jatuh pingsan, terus meninggal. Betul sekali. Bahkan ada yang sedang tidur loh, terus tidak bisa dibangunkan. Nah, gimana tuh? Saya jadi penasaran juga ya, itu permasalahannya itu kenapa penyebabnya? Nah, itu. Kita kan harus tahu ya Mbak Eka, kenapa tuh? Ya betul. Hari ini kita kedatangan narasumber yang hebat, yang kapabilitas tentunya mengenai masalah kesehatan itu, Mbak Widya. Ya, Jala Jelita, kita perkenalkan narasumber spesial kita hari ini, Dr. Tias Tiadi SPJP, seorang dokter spesialis jantung yang berpraktek di Rumah Sakit Minto Harjo. Selamat datang di podcast Suara Jelita, dokter. Selamat datang. Selamat datang, dokter. Silakan menyapa Jala Jelita, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Umum PP Jalsin Astri, Ibu Vera Muhammad Ali, pada Karum Kital Dr. Minto Harjo, Dr. Imam Hidayat, spesialis neurologi konsultan neurointervensi, dan juga kepada para Jala Jelita, terima kasih atas kesempatannya memberikan kami untuk memberikan informasi ya tentang penyakit jantung dan juga kematian jantung mendadak. Perkenalkan, nama kami Dr. Tias Tiadi, spesialis jantung. Kami konsultan gangguan irama jantung atau aritmia. Kami berdinas di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Minto Harjo dengan jabatan sebagai Kasih Poli Jantung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita di sini, dokter, berdiskusi tentang masalah kesehatan ya. Nah, bicara mengenai kematian mendadak, dok. Kita ini kan sebetulnya awam ya, tidak tahu apa sih penyebabnya yang utama. Dan apa sih pengertian kematian mendadak itu, dok, sebetulnya? Ya. Jadi kematian mendadak, artinya mendadak berarti tiba-tiba. Kematian tuh biasanya berhubungan dengan organ penting dalam tubuh kita yang namanya jantung. Jadi biasa kita sebut henti jantung. Henti jantung. Artinya kematian mendadak atau henti jantung itu merupakan adanya aliran darah yang berhenti total dari jantung secara efektif sehingga darah tidak bisa terpompakan ke seluruh tubuh. Akibatnya mengakibatkan metabolisme, kelistrikan, semuanya berhenti. Dalam arti kata meninggal. Seperti itu. Kalau penyebab medisnya karena apa ya dokter? Sehingga terjadi henti jantung itu dokter? Iya. Jadi henti jantung penyebabnya bisa dari penyakit jantung koroner. Ya ini banyak. Kemudian gangguan irama jantung yang ini terkadang kita tidak sadari. Jadi gangguan irama itu artinya gangguan kelistrikan. Dan juga penyebabnya faktor resiko lainnya seperti obesitas, hipertensi, gula, seperti itu. Iya. Apakah itu semuanya mengerucut ke jantung, dok? Iya, betul. Karena seperti gula misalkan, dari gula itu mengakibatkan perubahan dari bentuk pembuluh darah, penyusun-penyusunnya sehingga terjadi penyempitan. Akibatnya aliran darah tidak lancar, kemudian tadi blok total atau aliran darah tidak tersalurkan secara efektif. Ya, iya, sehingga akhirnya berhenti. Iya. Biasanya usia berapa, dok?
Iya. yang rawan? Ya, jadi kalau berdasarkan penelitian itu datanya memang di atas usia 65 yang paling rawan, tapi tidak menutup kemungkinan di usia 30 sampai 60 dan bahkan di bawah 25 tahun bisa. Iya, karena sekarang itu kayaknya banyak sekali yang muda-muda juga Iya, tiba-tiba benar. sedang tidur, tidak Iya. bisa Iya. dibangunkan dan lain-lain Ternyata ya. udah meninggal ya mereka ya. Iya, Iya. betul. Dok, ini kan banyak kasus kematian mendadak nih pada saat olahraga. Kira-kira penyebabnya kenapa tuh dok? Saat kita beraktivitas berat ternyata pingsan terus meninggal. Gimana tuh dok? Iya. Jadi pertanyaannya sangat bagus ya, para jala-jelita, sangat bagus pertanyaannya. Kita pernah mendengar ya dulu mungkin di Piala Dunia 2020 apa ya. Itu ada seorang pemain sepak bola dari Denmark yang sedang olahraga tiba-tiba kejang-kejang terus dilakukan bantuan hidup dasar. Secara logika seorang pemain bola yang sudah secara fisik bagus melewati berbagai tes kok bisa berhenti jantungnya saat itu. Kemudian yang baru-baru di Indonesia ya, pemain bulu tangkis dari Cina. Pemain bulu kok orang masih muda 20 yang tahun. dipastikan gaya hidupnya pasti udah bagus Sudah ya dok. bagus. Olahraga. Dan olahraga pula benar. masalahnya itu. Iya, jadi kenapa tuh dok bisa seperti itu? Nah, kembali tadi saya sampaikan. Bisa terjadi pada usia kurang dari 25 tahun itu pada kasus apa? Gangguan listrik jantung. Jadi pada atlet, pada orang-orang yang beraktivitas berat ya, itu otot jantung itu kadang menebal. Ya, jadi jantung tuh ada punya otot ya. Nah, otot yang menebal itu mengakibatkan perubahan dari jalur listrik. Sehingga bisa terjadi istilahnya kalau kita bilang remodeling. Remodeling artinya terjadi perubahan struktur. Sehingga mempunyai resiko. Jadi gimana dok solusinya? Ya itulah gunanya medical check up dari atlet tersebut. Nah, kemudian meninjak lagi mungkin kasus-kasus orang sedang olahraga sepedaan, kemudian nih usianya sudah 50 tahun, terus tiba-tiba pingsan, terus kemudian meninggal. Bisa jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama kelelahan. Jadi kita untuk olahraga itu ada batasan ambang. Sekuat-kuatnya kita tetap harus secara objektif. Artinya bukan saya merasa masih kuat, bukan. Tapi berapa besar jantung bisa menahan aktivitas kita. Gimana caranya? Kita hitung 220 dikurangi usia. 220 dikurangi usia. Misalkan usia 50 tahun, 220 dikurang 50 berarti sekitar 170. Betul ya? Iya. Ya. Berarti di ketika olahraga, nah ini saya selalu sampaikan ke pasien-pasien saya, selalu pakai jam yang mempunyai detak jantung atau smartwatch ya. Sekarang banyak sekali. Banyak banget sekarang. Gak usah yang terlalu mahal, yang pasti dia bisa membaca. Nah, ketika kita berolahraga, mau kita jogging, mau kita sepedaan, itu kalau sudah mencapai tadi 220 dikurangi usia, itu kita harus turunkan. Ya, kenapa? Untuk mencegah supaya tidak terjadi gangguan listrik tadi. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ya tadi dari yang bersangkutan mempunyai faktor risiko koroner. Nah, koroner itu seperti apa? Nah, nanti saya kasih gambarannya. Dok, menarik tuh yang masalah penebalan otot jantung. Nah, itu kenapa dok? Sebabnya kenapa jantung ototnya bisa jadi menebal? Ya. Otot jantung yang menebal penyebabnya banyak. Yang paling sering satu itu adalah darah tinggi. Kok bisa dok hubungan darah tinggi dengan otot? Ingat, kita bicara masalah otot. Kalau kita fitness nih, yang bapak-bapak fitness biasanya nanti kalau fitness pasti ototnya jadi besar kan? Nah, bayangkan otot jantung dikasih aliran darah yang tinggi. Karena darah tinggi tadi. Sehingga apa? Kerjanya berat. Kerja berat seolah-olah dia kayak dilatih terus. Sehingga akan berotot. Nah, itu akan jadi menebal. Nah, terus itu yang darah tinggi. Nah, satu lagi kalau dia aktivitas atlet. Atlet kan dia latihan terus. Dipompa terus. Sehingga dia bisa berotot. Nah, sehingga kalau saya pribadi ya menyarankan pada atlet atau pada personel di kita ya yang mempunyai mungkin pasukan-pasukan khusus ya, yang mempunyai aktivitas yang fisik yang luar biasa bebannya, itu kita cek minimal 2 tahun sekali untuk di echo ya. Echo itu artinya USG jantung. Hanya dari situ, tidak bisa dengan ronsen. Melihat jantung, kadang kita kan kalau medical check up sering ada orang, waduh
di situ dibilang kardiomegali. Terus kalau ditanya dokter, dok kardiomegali ini apa? Jantungnya bengkak gitu. Nah, tapi itu bukan jadi gold standar. Karena gold standarnya adalah ekokardiografi atau USG jantung. Di rumah sakit TNI Angkatan Laut Dr. Minto Harjo kita punya alat. Sudah ada alatnya ya dok. Iya, seperti itu penebalannya sampai seberapa jauh sebetulnya berarti itu dok? Gak boleh berlebih ya Bu dok, olahraga juga gak boleh berlebih. Terus asupan makanan, terus mungkin terlalu banyak garam juga bisa menyebabkan hipertensi gitu ya dok. Iya. Jadi semua faktor itu mempengaruhi. Betul ya dok sekali. Sebetulnya. Iya. Nah itu kan kalau masalah olahraga ya dok. Ini kalau masalahnya kalau kita lagi tidur. Iya. Nah tidur itu kan kita sebetulnya relax. Dan kita nggak bisa istilahnya mengontrol kita seperti apa. Kalau olahraga kan bisa dikontrol loh. Oh ada simptom sedikit kita langsung rem. Kalau tidur kan tidak bisa gitu. Nah ini gimana dok? Apakah itu penyebabnya tuh seperti apa sih gitu? Kan kalau olahraga tuh kita tahu penyebabnya bahwa itu ada pompaan darah pada saat tidur. Nah itu apa yang menyebabkan biasanya dok? Iya. Pada saat tidur itu biasanya denyut jantung kita akan lebih pelan, pasti akan lebih pelan. Dan ada beberapa kelainan, terutama kelainan genetik dari jantung yang tidak disadari oleh masing-masing orang. Terlihat dari rekam jantung biasanya. Ada kita kenal istilahnya Brugada, ya atau long QT itu dilihat dari EKG. Long QT itu artinya gambaran listriknya itu panjang, di gelombang Q dan T. Nah, ketika pasiennya dalam keadaan istirahat, kalau muncul kelainan genetik itu bisa mengakibatkan serangan jantung, gangguan irama berat, sehingga bisa meninggal mendadak. Nah tapi kalau kita mendengar dok, maaf ya, misalkan ada tetangga kita tiba-tiba orang nggak pernah sakit, nggak pernah apa, tiba-tiba meninggal. Nah itu tentu kita harus periksa, namanya itu ada otopsi, nggak bisa kita pastikan. Bisa saja dia karena punya jantung koroner sebelumnya tidak dirasakan, atau yang tadi punya kelainan genetik. Dan kalau kelainan genetik memang tadi tidak bisa kita tahu kecuali kita MCU, medical check up. Nah itu pentingnya untuk medical check up walaupun badan kita terasa sehat. Nah, gitu. Karena kita nggak ngerti ya kalau misalnya kelainan genetik itu kan harus diperiksa. Memang ada beberapa kasus ya dok, seperti bayi-bayi yang lahir memang langsung terdeteksi bahwa kelainan genetik. Tapi ada juga, ini pengalaman saja, pengalaman teman saya dok, gitu kan. Waktu kecil dia tidak terlihat bahwa kelainan genetik. Ternyata di usia saya dia ada faktor kelainan genetik di jantungnya dan pada akhirnya ya meninggal juga. Itu seperti itu. Nah antisipasinya gimana? Apakah harus medical check up terus gitu tiap tahun atau bagaimana dok? Ya. Jadi jika usia sudah 40 tahun ke atas, 40 tahun ke atas minimal setahun sekali. Oh iya. Ya setahun sekali minimal ya dok. Minimal setahun sekali itu walaupun kita sehat. Dan pilihannya tidak hanya treadmill. Biasanya kita kan ada paket ya, ada yang hanya periksa darah, rekam jantung, kalau bisa yang full. Artinya tuh ada periksa darah, ada rekam jantung. Atau EKG ya, kemudian ada treadmill, kemudian ada ekokardiografi. Bisa pilih, misalkan tahun ini kita treadmill, tahun depannya eko. Pilih satu. Bedanya apa? Kalau eko itu USG, semacam USG. Jadi kita bisa melihat bentuk jantung, kemudian tadi bisa bengkak atau tidak dilihat dari situ. Kemudian juga bisa melihat pintu-pintu jantungnya kendor atau tidak. Nah, terlihatnya justru di eko. Betul, ada beberapa seperti itu. Oh, ini dok, kalau saya pahami itu problem kematian mendadak itu adalah dari penyakit jantung ya dok. Dari penjelasan dokter ini tadi, apakah indikasi awal bahwa kita ini mempunyai resiko untuk penyakit jantung? Bagaimana untuk kita mengetahuinya dan mendeteksinya dokter? Mohon penjelasannya. Ya, jadi indikasi ada dua. Satu yang kita rasakan, yang satu yang kita tidak rasakan. Artinya apa? Kita punya faktor resiko turunan atau seperti hipertensi kan kita tidak rasakan. Jadi kalau yang dirasakan misalkan gini, jalan yang biasanya naik satu lantai biasa saja kok beberapa bulan ini kok gampang capek ya. Ngos-ngosan ya gitu kan. Kemudian lagi duduk tiba-tiba kok gak enak rasa dada ya. Kok lama sekitar 10 menit gitu, kok gak hilang-hilang gitu. Atau juga misalkan tiba-tiba berdebar. Atau berobat ini nyeri ulu hati ya, berobat sakit mah sudah berulang-ulang gak sembuh-sembuh.
Nah itu kita harus Aware. datang ke dokter. Iya, aware harus hati-hati justru Iya, ya. karena biasanya kalau datang ke dokter, ini sakit mah. Iya. Sakit mah berulang-ulang, tentu harus kita Antisipasi. dan kita telusuri kenapa bisa saya Iya. sakit mah. Jangan-jangan jantung. Karena apa? Persarafan lambung dan jantung mirip. Iya dok. Nah seperti itu. Terus kemudian kalau ada tadi ya, nyeri dada kiri, menjalar ke lengan kiri. Kerahang juga, terkadang kerahang kayak orang kesemutan. Saya pernah dapat pasien dulu, datang ke saya cuman keluhannya rahang gak enak. Terus saya ambil obat ke belakang, atau saya dokter umum dulu ya, saya ambil obat ke belakang, terus pasiennya ini Serangan. membiru, sesak nafas. Saya bawa ke rumah sakit, gak nyampe 5 menit meninggal. Ternyata di situ serangan jantung. Itu hanya karena rahang. Iya, rahang gak enak. Nah jadi hal-hal seperti itu yang harus kita waspadai. Nah, kemudian yang tadi indikasi yang tidak dirasakan, contoh kita punya hipertensi, punya darah tinggi, punya turunan gula. Nah minimal tadi check up setahun sekali. Nah, Dan jaga itu. pola makan juga mungkin. Iya. Dokter. Betul. Pokoknya jangan takut untuk check up. Kadang kita kan takut nanti malah tahuan sakitnya. Nah mending tahu di awal ya dokter. Iya betul. Itu kuncinya, takut. Nah, Iya, jangan takut dan- Iya. Takut Seringnya dan takut. malas dok sebetulnya kan kalau kayak gitu tuh ya. Iya betul. Nah kalau misalnya bedanya serangan jantung dan henti jantung dok? Saya boleh tampilkan gambar? Boleh, silakan, silakan Oke. dokter. Kita belajar banyak hari ini Mbak Eka. Baik, Jala Jelita ini saya punya suatu gambar yang mungkin sederhana ya. Jadi kita harus tahu jantung itu ukurannya hanya sebesar kepalan tangan. Kepalan tangan. Ya, kepalan tangan posisi ada di kiri. Tapi ada beberapa kasus sekian persen ada di kanan. Ya. Oh ada ya di kanan ada ya di dok? kanan. Oh. Ada, saya pernah Jadi dapat. tiap orang beda-beda ya dok sesuai dengan kepalan tangan atau gimana? Kurang lebih seperti ini. Oh, seperti ini. Walaupun mohon maaf misalkan orangnya tinggi besar ya Iya. tetap Ya jantungnya kayak segini. dia jantungnya tidak jadi lebih panjang gitu. Iya. Ya. Kemudian nah ini mungkin bisa dilihat ya, ada panah saya warna hitam ya. Nah, ini jantung yang ini. Semuanya gumpalan daging ini jantung. Mungkin Jala Jelita bisa lihat sini ada warna biru ya. Oh, iya. Ada warna biru, ada warna merah ya. Ini sebenarnya pembuluh darah yang terutama yang warna merah ya. Yang warna merah ini adalah pembuluh darah koroner. Koroner. Apa tuh pembuluh darah koroner, Dok? Pernah sih dengar penyakit jantung koroner, cuman koroner itu apa sih? Koroner itu adalah pembuluh darah yang memberi makan jantung. Jadi jantung itu untuk bergerak dia butuh makanan. Nah, ini yang nyuplai. Vena itu ya dok? Yang merah, yang merah. Kalau merah. Ya, Kalau yang yang arteri. Kalau yang biru Vena. vena. Nah, yang penting yang mana, Dok? Yang merah, Oh, yang merah. arteri, ya. Yang arteri. Yang arteri ini. Nah, ini kalau kita ambil nih, kita juput sedikit terus kita ini Buka. seperti sini yang sebelah kanan. Ya. Yang paling atas ini pembuluh darahnya normal. Sehat. Sehat, artinya mulus gitu kan. Ini merah isinya darah. Kemudian yang bawahnya, nah seiring dengan kita bertambah usia, mulai dari bayi kemudian mulai SMP, biasanya udah mulai makan fast food ya kan. Iya. Mulailah muncul kecil-kecil nih. Yang warna kuning, itu namanya lemak. Ya, lemak. Semakin usia mungkin kita makin gak jaga kesehatan, gak jaga makanan, makan yang lain-lain berlemak, mulailah bertambah lagi. Aduh. Ya. Nah, yang merah itu tadi aliran darah, ya kan? Aliran darah tentu mengalir kalau ada sumbatan jadi tidak lancar. Yang ada kuning-kuning yang ada yang menghalangi. Sampai mohon maaf sampai pada yang paling bawah ini dia ketutup total. Oh, sudah ketutup. Nah, ketika ketutup total artinya tadi apa? Jantung tidak dapat makanan. Iya. Terjadilah nyeri dada. Itu namanya serangan jantung. Apakah serangan jantung pasti henti jantung? Belum tentu. Iya. Kalau cepat ditangani, cepat ditolong, insya Allah tidak akan terjadi henti jantung. Tapi kalau henti jantung pasti nggak dok penyakit jantung koroner? Belum tentu. Belum tentu Tadi juga, bisa ya. gangguan listrik. Yang ini kadang sering kita gangguan listrik ini yang masih kita nggak aware gitu. Iya. Taunya cuma kalau sakit jantung pasti koroner, pasti Iya. koroner. Nah, kebetulan kita di Angkatan Laut untuk wilayah barat ya, untuk sini sudah ada kami dokter jantung yang memiliki keahlian gangguan irama jantung. Ya, Alhamdulillah ya dok. seperti itu. Nah kalau kelistrikan itu di bagian apa? Di ototnya gitu ya dok? Kalau kelistrikan ini di dalam sini kita punya 2 generator listrik alamiah. Allah ciptakan untuk kita ya di sini. Nah, jadi itu yang mengatur pompa jantung. ya gitu dari ya? sini ini namanya
SA node, kemudian yang satu lagi di tengah-tengah sini itu namanya AV node. Jadi di dalam. Kalau terlalu cepat jadi gangguan irama jantung cepat, kalau terlalu lambat bisa pingsan-pingsan. Jadi kalau ada pasien usia sudah 60 tahun, kemudian sudah 60 tahun terus sering kayak gelap mau pingsan. Terus pas dihitung nadi pakai yang paling gampang bisa pakai pulse oximetry ya. Pulse oximetry kalau ternyata dihitung 40, 30, 50 itu enggak normal. Normalnya tuh 60 sampai 100. Normal 60 sampai 100. Laki dan perempuan laki sama. dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau pas gini kok 40, 30 terus apalagi ada riwayat pingsan, jangan-jangan pembangkit listrik alamiahnya lemah sehingga harus dipasang pacu jantung permanen di sini nanti di bawah kulit. Atau sekarang yang udah canggih tanpa kabel bisa masuk lewat paha diantar langsung ke pembuluh darah tanpa luka, tanpa bekas. Iya, jadi kayak kateterisasi. Iya, tapi kateterisasinya di vena. Kalau yang koroner kan di arteri. Iya, seperti itu. Iya, menarik sekali ya masalah jantung ini, ribet juga ternyata ya. Jadi karena udah seperti itu kita harus pintar-pintar ngerawatnya ya Mbak Eka. Iya. Kalau udah kayak gini kan kelihatan itu. Oh, itu ada plak, ada. Iya. Kenapa bisa sampai meninggal mendadak ya mungkin karena ini semua sebabnya ya. Baik dokter. Apakah henti jantung itu bisa selamatkan dok? Nah ya pertanyaannya bagus sekali. Henti jantung bisa, sangat bisa. Satu syaratnya kurang dari 10 menit ya. Dan yang menolong harus tahu. Nah dulu yang melakukan bantuan hidup dasar tuh harus tenaga medis. Tapi sekarang orang awam harus bisa. Jadi namanya bantuan hidup dasar untuk orang awam. Jadi dia hanya mompa saja. Posisinya kalau kita lihat di dada itu ada yang segitiga. Nah itu kita pompa daerah situ, dia agak di atas sedikit. Dan posisinya tangannya harus lurus, tidak boleh bengkok. Jadi kalau nonton sinetron ada yang bengkok ini salah tuh. Oh, jadi harus lurus ya dok? Iya, itu harus bisa. Semua jala jelita itu harus bisa. Nanti mungkin ada pelatihan khusus untuk itu bisa. Jadi bisa. Jadi nggak harus. Oh dokter mana nggak harus, perawat mana nggak harus. Kita yang ada di sampingnya kita harus bisa. Bisa. Iya. Karena kita nggak tahu itu. Iya, belum tahu. Di Indonesia memang belum masuk ya. Kalau kayak seperti di Singapura itu udah masuk di kurikulum sekolah. Iya. Gitu ya, dok, ya. Nah di kita ini baru-baru ini aja kemarin diminta dari SD udah dikenalkan gimana caranya untuk memberikan bantuan hidup dasar. Yang beda adalah kita tidak menggunakan bantuan hidup lewat mulut. Jadi hanya pompa saja. Iya, dengan harapan selama 3 menit jangan sampai terputus. Karena kalau aliran darah dari jantung kan itu ke seluruh tubuh dan ke otak. Kalau sampai 3 menit kurang oksigen, otak mati susah. Seperti pompa itu berarti jantungnya itu dipacu gitu maksudnya. Iya betul, seperti dipacu, cuma dipompa. Iya gitu. Jadi menurut bantuan ya. Iya. Ada statement dok bahwa obesitas itu akan menyebabkan kematian mendadak katanya. Apakah seperti itu? Iya. Ini bagus-bagus ya pertanyaannya. Benar, karena ini ada jurnal yang baru keluar di bulan akhir 2024 di penghujung bulan ini. Itu menyatakan bahwasanya obesitas itu mempunyai faktor risiko terhadap kematian jantung mendadak. Nah sekarang kita balik dulu definisinya obesitas itu apa? Obesitas adalah suatu kondisi di mana berdasarkan indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh gimana dok maksudnya? Itu kita hitung berat badan ya dibagi tinggi badan kuadrat ya. Nah berat badannya dalam kilogram, ya tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Kalau lebih dari 30 itu yang dinamakan obesitas. Ya, nah ini berdasarkan penelitian ternyata lumayan menyumbang karena gini dengan obesitas tuh jantung jadi berlemak. Seperti gambar tadi tuh Mbak. Ya, jadi ternyata jantung bisa berlemak juga ya, berotot dan berlemak. Berlemak, betul. Jadi dia berlemak sehingga tadi dengan ada lemak-lemak itu mengganggu aliran listrik. Listrik sehingga tadi tiba-tiba bisa berhenti mendadak. Ritmenya terganggu. Betul, terganti gangguan aliran listrik. Terus hipertensi juga jangan lupa ya, itu juga menyumbang 3 kali angka dari kematian jantung mendadak. Karena obesitas
beban berat, jantung kerja berat jadi hipertensi. Iya. Hipertensi itu gara-garanya memang apakah ada blokade di arteri itu, Dok? Atau memang ion-ionnya itu dari garam itu, Dok, sebetulnya? Iya. Jadi hipertensi satu bisa dari turunan. Mm-mm. Ya kita udah jaga sehat, ternyata ayah ibu kita hipertensi, ya kita bisa kena genetik. Iya, genetik satu. Ya, artinya tuh faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Iya. Kedua yang bisa dimodifikasi karena pola hidup. Misalnya kita sering itu kalau snack kita lihat kalau natriumnya di atas 10% hati-hati. Itu dengan garam, natrium, sodium menarik air-air di sekitar sel-sel kita sehingga darah itu bertambah seolah-olah tuh. Sehingga mengakibatkan nambah nih jadinya 5 liter 500 misalkan. Tentu kan secara otomatis jantung juga bergerak lebih cepat. Nah tadi seperti dilatih akhirnya jadi berotot. Nah berotot jadinya bengkak. Akhirnya gampang capek. Segala macam. Oke dokter, dari berapa penyakit yang disebutkan tadi, obesitas, hipertensi. Nah kita tuh untuk sehariannya tuh kayak gimana dok? Kita menghindari penyakit yang berpotensi mengakibatkan henti jantung. Penyakit-penyakit itu yang bagaimana kita menghindarinya biar nggak terkena penyakit itu dokter? Oke. Caranya adalah kita menerapkan pola hidup cerdik. Jadi bukan sehat lagi dok, cerdik ya. Cerdik ini ada singkatannya. Coba dok. Jadi C-nya ini cek kesehatan rutin. Tadi yang sudah kami sampaikan, cerdik. E, nah ini untuk pendamping jala jelita. Enyahkan rokok. Ya, jadi rokok bagaimanapun itu sangat, walaupun sekarang vape ya. Dulu vape di tahun 2022 mungkin penelitian belum ada. Nah di 2023 sudah keluar ternyata efek vape tuh hampir sama. Sama ternyata. Sama ternyata dengan rokok. Oke. R-nya rajin berolahraga. Rajin berolahraga. Kemudian di cerdik kan DI. Itu dietnya yang seimbang. Diet seimbang tuh gimana? Ya 4 sehat 5 sempurna yang dulu kita pernah belajar. Iya, ada sayur, terus kurangi makan makanan kaleng, perbanyak makan ikan, ya kan seperti pemerintah sampaikan banyak makan ikan itu sehat ya, tapi jangan ikan asin. Iya. Ya, kalau ikan tuh tapi dok saya udah makan ikan kok tinggi. Makannya apa? Ikan asin. Ikan asin. Iya, nggak bisa. Terus habis itu buah ya, buah apa saja. Buah tidak ada yang khusus ya. Kemudian yang terakhir kurangi stres. Dok, masa stres harus dikurangi gimana? Ya, prinsipnya mengelola ya, kelola stres ya. Jadi ngurangi dengan mengelola stres. Namanya kita sebagai makhluk hidup pasti stres. Pasti kita dikasih masalah, pasti dikasih beban hidup. Kalau kita tidak hidup lagi tentu baru gak ada masalah. Caranya gimana? Kita kelola. Karena yakinlah bahwasanya Tuhan tidak akan memberikan cobaan atau masalah yang hambanya tidak mungkin menanggungnya. Itu aja. Setiap ada masalah kita selalu kembalikan kepada Sang Pencipta kita. Betul. Insya Allah semua permasalahan akan terselesaikan dan terkelola dengan baik. Iya. Seperti itu, cerdik, pola hidup cerdik. Cerdik. Iya. Cuman saya penasaran dok, coba ini mungkin untuk pendamping jala jelita yang merokok ya dok. Apa sih akibatnya rokok itu sebetulnya bagi tubuh kita dok sampai bisa terkena serangan jantung gitu loh misalnya. Oke. Rokok itu kan nikotin ya. Memang pada kadar tertentu memang betul akan menimbulkan sensasi berpikir secara lebih tenang. Ide-ide terbuka. Nah permasalahannya kandungan nikotin dalam satu batang rokok itu berbeda dengan yang sesuai dianjurkan medis kan tidak mungkin bikin. Nah mengakibatkan nikotin itu membuat pembuluh darah tadi, koroner maupun pembuluh darah dimanapun berada itu menjadi lebih kaku, tidak elastis. Sehingga tadi faktor risikonya bisa terjadi darah tinggi. Kalau kaku terus nanti lemak-lemak yang nyangkut kan akhirnya nggak bisa lepas. Jadi diem di situ akhirnya jadi tersumbat, bisa jadi jantung koroner. Seperti itu. Terus kemudian paru-parunya warnanya bisa hitam seperti cincau hitam. Karena saya punya pengalaman pribadi sewaktu sekolah dulu ya di kedokteran. Ini efeknya sebenarnya ya saya punya pengalaman ya. Kami punya pengalaman pribadi sewaktu sekolah. Jadi ada pasien, ini seorang perokok berat. Dia
mengalami operasi karena tertembak ya. Kemudian saat dibuka itu kebetulan pelurunya masuk ke paru-paru dan itu warnanya benar-benar seperti cincau hitam. Ya. Jadi seperti cincau hitam dan saat itu saya langsung tersadar. Jadi terkadang gini, pasien yang merokok itu kadang bilang gini, dokter bisanya cuman bicara aja, suruh merokok. Tapi dokternya nggak merokok. Siapa bilang saat itu saya merokok? Karena saya dulu ikut pencinta alam yang harus naik gunung itu kita harus merokok karena kalau nggak kena bronkitis ya. Nah tapi karena melihat itu saya berhenti total. Jadi sama tidak sekali merokok lagi. Tidak merokok. Dan ingat, ketika kita berhenti merokok, efeknya baru hilang 10 tahun. Artinya misalkan, mohon maaf, misalkan saya berhenti merokok udah 5 tahun, terus maaf terus terkena serangan keluarga gitu. Misalkan ada tetangga atau ya karena tadi efeknya baru hilang 10 tahun. Jadi jika kita masih sayang dengan kesehatan diri kita, keluarga, berhentilah dari sekarang. Seperti itu. Iya, betul. Nah, Dok, bicara tentang henti jantung atau serangan jantung. Kalau misalnya kita berada di sebelahnya orang yang terserang atau kena serangan jantung atau henti jantung, sebaiknya gimana, Dok? Oke. Yang pertama, panggil pertolongan. Tolong telepon misalkan di BK mana atau dokter, cari siapapun fasilitas kesehatan, silakan. Nah, kemudian jangan menggerumpul. Ya, maksudnya karena kita panik ada yang henti jantung terus kita langsung ngumpul semua, jangan. Kasih oksigenisasi, kemudian pindahkan ke tempat yang lebih aman. Jangan di tengah lapangan, jangan di tengah jalan, harus cari tempat yang aman. Terus kalau mungkin dulu pernah ada WA atau apa yang dipencet-pencet daerah sini gitu, itu nggak ada itu. Jadi tidak ada. Jadi yang benar adalah kita langsung raba sini. Nadi karotis ya. Ya, nadi karotis kita lihat ada denyut atau tidak. Ya. Kalau tidak ada denyut langsung pompa. Ya. Kemudian kalau misalkan ada denyut tapi kita lihat nafasnya tidak adekuat, nah itu harus diberikan bantuan nafas. Cuman saat ini kan kita kemarin baru pandemi ya, tentu ada perubahan. Saran saya tetap dibawa ke rumah sakit. Yang penting adalah, tapi kalau kita nggak yakin nih tadi misalkan, Dok kayaknya nggak yakin nih dia denyut atau tidak, kan kadang denyut kita di sini tuh terasa. Itu langsung dipompa tanpa ada bantuan di lewat mulut. Tidak ada mouth to mouth atau mulut ke mulut, tidak ada, langsung pompa di sini. Di sebelah kiri, segitiga. Di tengah-tengah itu ya. Dengan kedalamannya 5-6 cm, kecepatan 100-120 kali per menit lurus. Jadi seperti itu ya, Dok, kalau untuk orang awam ya, untuk orang awam, betul. Iya. Oke, Dokter, kalau udah kejadian seperti itu, penderita jantung atau henti jantung, terapi yang diberikan oleh dokter itu seperti apa di rumah sakit? Jadi kalau di rumah sakit, untuk di rumah sakit yang pertama kita kasih oksigen, ya, tapi harus pastikan dulu saturasi oksigennya tidak di bawah 93%. Karena oksigen yang terlalu tinggi juga bisa membuat koroner jadi terganggu juga. Ya, terus kedua kita rekam jantung. Kita rekam jantung, kemudian kita kalau misalkan pasien ternyata di situ terbukti serangan jantung, kita berikan obat-obat pengencer darah. Terus kalau misalkan tensinya tinggi, kita kasih obat penurun tensi. Kemudian jangan lupa kita cek faktor-faktor resiko. Contohnya apa? Lemak, profil lipid, kolesterol. Nah itu harus dicek. Kolesterol jahat, terus kolesterol dari karbohidrat seperti trigliserida itu harus kita cek. Seperti itu. Kalau misalnya yang sudah ini, Dok, pengalaman juga ini, Dok. Kalau sudah kena serangan jantung, terus dia akhirnya dipasang ring gitu ya, ring atau cat gitu, atau bypass atau apalagi gitu ya, Dok. Itu kan mereka pasien itu pasti dikasih obat ya, Dok. Itu emang harus terus-terusan seumur hidup itu obatnya? Iya, ini betul. Pertanyaannya lagi-lagi sangat bagus nih. Kalau sudah dipasang ring, sudah di bypass, wajib hukumnya minum obat seumur hidup. Walaupun kondisi sudah baik. Nah, kalau saya biasanya sampaikan ke pasien, ya Pak, kalau Bapak sudah baik, ini artinya sebagai vitamin. Gitu. Dok, nanti ginjal saya gimana gitu. Efeknya kan seperti itu ya, Dok. Ginjalnya gimana? Karena rata-rata itu ginjal kan. Jadi nggak salah pasiennya, memang ginjal. Kalau kami pribadi, pasien kami itu kami cek 3 bulan sekali fungsi ginjalnya.
Iya, jadi tetap harus dicek ya dok. Betul, fungsi ginjal itu. Tetap harus dicek. Iya, karena terus kayak seumur hidup itu. Betul. Mbak Wit katanya. Karena kalau enggak nanti cincinnya karatan. Kalau nyumbatnya di cincin lagi susah. Oh gitu ya dok. Terus, jadi sarannya dokter untuk pasien-pasien yang sudah seperti itu apa minum untuk mengimbanginya dokter karena minum obat tiap hari gitu apa dokter? Yang pasti tidak mengkonsumsi yang berwarna-berwarna ya, maksudnya misal kopi terlalu banyak atau sebenarnya kopi itu bukan sesuatu yang buruk. Kopi itu minuman yang tersehat kedua. Kalau tanpa gula, tanpa creamer, yang bikin gula dan creamernya itu ya, dok, yang jadi masalah. Kemudian terus kontrol rutin. Oke. Iya. Pertanyaan terakhir nih dok. Iya. Tips dan saran untuk jala jelita supaya terhindar dari serangan jantung atau henti jantung dok. Ya. Yang pertama kita harus kenali dulu. Ya, kita harus kenali, kemudian kita pahami jantung itu, penyakit jantung itu seperti apa. Dan ketiga, jangan takut untuk mengenal atau mengetahui pengobatannya. Nah, dan yang terakhir, jangan lupa tadi, hidup yang cerdik. Cerdik itu apa? Cek kesehatan rutin, enyahkan rokok, rajin berolahraga, dengan 150 menit seminggu ya. Kemudian diet yang seimbang, dan terakhir kelola stres dengan baik. Seperti itu. Kelola stres, olahraga ya. Baik Mbak Eka, ini menarik sekali ya pagi hari ini pembahasan kita. Belajar banyak nih untuk kita pribadi, untuk orang-orang terkasih kita. Sebetulnya masih banyak nih dok yang mau kita tanyakan, tapi berhubung dokter ini pasti udah ditunggu sama banyak pasien nih ya di rumah sakit. Yang perlu kita kupas lagi mungkin next time ya Mbak Eka. Iya, mengenai penyakit memang masalah kesehatan itu banyak sekali. Tapi dengan adanya podcast ini, ada obrolan dan diskusi kali ini, kita jadi aware. Oh jadi aware. Iya, aware untuk kelangsungan kesehatan kita. Iya Mbak Eka, ini ada pantun penutup nih. Ya, pergi berburu dalam hutan. Cakep. Pakailah payung ketika hujan. Sayangi diri, sayangi badan. Lindungi jantung, jagalah kesehatan. Sampai di sini Suara Jelita, semoga bisa memberikan manfaat. Baik Jala Jelita, semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Saya Widya dan Eka pamit undur diri, sampai jumpa di episode Suara Jelita berikutnya. Suara Jelita selalu siap memberikan berita dengan jelas dan realita. Jala Senastri, hebat! Jala Senastri, luar biasa! Jala Sweva, Jaya Mahe!